Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idina Liftandur Amalia, NIM 24105010064 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya di sini akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Adapun definisi dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan seluruh pelaku ekonomi di suatu negara, baik itu dalam sektor perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu 1 tahun. Adapun konsep pendapatan nasional ada 6, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, dan yang kedua ada produk nasional bruto atau JNP, Gross National Product, dan yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, Net National Product, dan yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, dan yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income, dan yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau Disposable Income. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam waktu 1 tahun. Adapun rumus GDP yakni GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Dan yang kedua ada produk nasional bruto atau JNP, Gross National Product, adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Cara menghitung GNP yaitu sebagai berikut. JNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau NNP, Net National Product, adalah produk JNP yang dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu sebagai berikut. NNP sama dengan JNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah atas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain, contohnya pajak penjualan, pajak impor, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran. Cara menghitungnya yaitu sebagai berikut. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial untuk para pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan guna
untuk membeli keperluan dan selebihnya ditabung untuk diinvestasikan. Adapun rumus dari disposable income yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak income. PI di sini adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contohnya pajak dari pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua ada mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, dan yang keempat ada memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, dan yang kelima ada sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam ada sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh ada sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang kedelapan ada sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan ada sebagai indikator dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Adapun macam-macam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi, dan yang kedua ada metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi adalah jumlah nilai tambah produk barang yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian, baik itu BUMN maupun UMKM, di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Cara menghitungnya itu sebagai berikut, seperti tulisan di samping, yang artinya Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 itu adalah jenis barang ke-1, Qn itu adalah jenis barang ke-N, dan P1 itu adalah harga barang ke-1, dan yang Pn itu adalah harga barang ke-N. Yang kedua ada metode pendekatan pendapatan. Adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dalam waktu 1 tahun. Cara menghitungnya itu sebagai berikut. Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Adapun keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, W itu wage atau upah atau gaji, yang R itu rent atau sewa. Biasanya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. Yang itu adalah interest atau bunga. Yang P itu adalah profit atau keuntungan. Yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran. Adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian, baik itu dalam rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya itu sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurangi M. Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, dan yang I adalah investment atau investasi, yang G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, yang X adalah ekspor, yang M adalah impor. Adapun pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran individu rumah tangga. Dan yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui santunan dan sedekah.
Adapun sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ganimah atau harta rampasan perang. Dan yang kedua ada sodakoh. Yang ketiga ada infak. Yang keempat ada zakat. Yang kelima ada usyr atau bea cukai yang dikenakan. Yang keenam ada jizyah atau pajak yang dikenakan. Yang ketujuh ada kharaj atau pajak tanah. Yang kedelapan ada pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan ada wakaf. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.